Ada 5 hal sederhana yang bisa mengasah bagaimana kita mampu berpikir kritis dan halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mungkin sharing saja sedikit mungkin pengetahuan yang memang bisa menarik, bisa juga tidak, bisa kawan-kawan terima ataupun juga tidak. Tapi pada kesempatan kali ini saya cuma mau sharing. Oke, simak aja videonya. Oke, sharing kali ini saya mau berbagi tips sederhana. Tentang apa tipsnya? Ya, tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, tips sederhana ini tidak banyak, cuman 5 tips saja. Yang memang mungkin ini akan cukup membantu bagi kawan-kawan yang sedang belajar, yang juga sedang mempelajari apa sih sebetulnya bagaimana sih meningkatkan kemampuan kita agar kita mampu kritis terhadap setiap persoalan, terhadap setiap fenomena, ataupun terhadap informasi yang kita terima, agar memang kita tidak mudah percaya pada hanya sebuah asumsi, tidak mudah percaya pada sebuah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, ataupun pada hal-hal yang memang misleading ataupun yang belum tentu begitu kebenarannya. Nah, berpikir kritis sendiri pada dasarnya adalah konsep berpikir yang mengutamakan pada sebuah pemikiran yang sistematis dan juga mendalam begitu. Serta kalau kita mengambil kata kritis ini kan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kratos atau menilai begitu. Artinya bagaimana kemudian kita mampu mengubah sebuah pemikiran yang memang mudah tadinya untuk kita percaya kepada informasi, mudah untuk kita menerima kebenaran yang memang sebetulnya belum jelas begitu, atau apapun lah sebetulnya fenomena dan lain-lain yang memang berpikir kritis itu memang sangat dibutuhkan untuk siapapun, agar memang kita tidak terjebak hanya pada asumsi dan memang kita bisa mengetahui lebih mendalam tentang sebuah kebenaran begitu. Oke, langsung saja tanpa berbelit-belit, tanpa panjang kali lebar, mungkin karena kawan-kawan juga bisa cari tahu lebih dalam apa sih pengertian berpikir kritis atau apa sih sebetulnya berpikir kritis sendiri. Itu tadi saya sudah paparkan secara sederhana bahwa berpikir kritis artinya bagaimana kita mendalami sebuah pemikiran, artinya bagaimana kita menguak sebuah fakta, menguak sebuah informasi agar kita tidak terjebak pada kebenaran yang belum tentu asal muasalnya begitu. Dan juga kita bisa menilai setiap persoalan agar kita lebih objektif dalam memandang setiap persoalan yang kita terima. Nah, ada 5 hal sederhana yang bisa mengasah bagaimana kita mampu berpikir kritis dan lebih tajam analisanya, lebih tajam nanti pemikiran kita begitu. Yang pertama adalah lakukan riset tentang sebuah fakta. Nah, tips yang pertama untuk mengasah kita dalam membangun pola atau konsep berpikir kritis sendiri atau critical thinking ada bagaimana kita melakukan sebuah riset tentang sebuah fakta. Artinya ketika memang kita menemukan informasi ataupun kita menemukan asumsi-asumsi ataupun kita ingin mencari tahu tentang sebuah kebenaran,
kita perlu bagaimana melakukan riset pendalaman terhadap sebuah hal yang ingin kita ketahui begitu. Jadi riset itu penting ya. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung menerima kenyataan bahwa apa yang kita terima hari itu dinyatakan benar, atau apa yang kita sudah anggap benar itu belum tentu kemudian menjadi satu hal yang cukup mendalam kita pahami begitu. Jadi salah satu tips yang pertama untuk kita bagaimana mengasah kemampuan berpikir kritis kita adalah kita perlu melakukan riset tentang sebuah fakta, entah informasi, entah asumsi, ataupun apapun itu yang memang kita temukan. Nah, yang kedua adalah bertanyalah jika Anda berasumsi. Maksudnya apa? Di sini kita harus lebih memahami bahwa setiap apa yang dikatakan orang lain itu tidak bisa kita telan langsung. Belum tentu apa yang disampaikan kepada kita itu merupakan sebuah kebenaran. Nah, bisa jadi gitu loh, kalau apa yang kita terima itu ternyata baru bersifat asumsi ataupun baru sebuah hal yang memang belum bisa diuji begitu kebenarannya. Maka alangkah lebih baiknya seorang yang memang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, atau kita yang memang ingin mengetahui tentang sebuah persoalan agar lebih objektif, maka bertanyalah begitu, daripada kita terus-terusan berasumsi begitu dan akhirnya itu ditelan dan ternyata itu belum tentu benar. Itu tips yang kedua. Ya, sambil ngopi aja ya teman-teman. Ya, tips yang ketiga adalah pertanyakan setiap hal kecil. Nah, orang yang berpikir kritis itu kayak semacam orang yang yang melakukan kerja-kerja filsuf begitu. Artinya kita mulailah belajar tentang bagaimana melihat fenomena sekecil apapun itu. Kita ingin tahu begitu. Misalkan kita perokok misalkan ya. Kita ngerokok tuh. Itu kan hal yang memang jarang mungkin orang ingin tahu rokok itu apa sih misalkan, atau kopi itu apa sih gitu, atau bagaimana sih sejarahnya gitu. Nah, bagi orang-orang yang memang sedang mengasah kemampuan berpikir kritisnya, coba lakukan metode itu. Jadi kita mulai pertanyakan apapun ya fenomena yang mungkin itu jarang dilirik sama orang gitu, tapi kita ingin tahu sehingga kita bisa mengetahui itu, dan kemudian kita punya hal-hal yang orang tidak tahu, yang orang jarang perhatikan, dan kita bisa tahu gitu. Jadi mulailah pertanyakan hal-hal kecil setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah bertanya tentang hal itu. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah perbanyaklah membaca buku yang berkualitas. Sudah jelas ya bahwa semakin kita punya banyak referensi, semakin banyak buku yang kita baca, semakin ilmiah juga, semakin objektif pula gitu apapun yang kemudian menjadi landasan berpikir kita. Jangan sampai gitu loh, apa yang memang kita terima hari ini kita belum pernah ujikan, setidaknya kita sudah mencari begitu referensinya. Jangan sampai kita belum mencari referensi sama sekali, membaca sama sekali, kita telan mentah-mentah gitu loh informasi ataupun asumsi-asumsi yang memang kita terima gitu. Jadi membaca buku, apalagi yang memang buku yang berkualitas, begitu artinya berkualitas adalah buku-buku yang itu bisa lebih membangun karakter kita, membangun karakter berpikir kita dan lain-lain begitu. Karena buku juga banyak memang yang dalam tanda kutip gitu ya, tidak, bahkan juga malah tidak membangun gitu. Jadi itu perlu digarisbawahi ya. Jadi perbanyaklah membaca buku-buku yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, yang terakhir, tempatkan diri Anda itu di posisi orang lain. Maksudnya kita bagaimana memahami peran sosial kita sebagai manusia begitu ya. Ketika memang ada persoalan-persoalan ataupun ketika kita ingin mengasah pemikiran berpikir kritis kita, cobalah kita pun bisa menempatkan diri ketika di dalam menempatkan diri di posisi orang lain gitu. Artinya biar kita tahu bagaimana sih sebetulnya rasanya ketika kita ada di sana gitu, ketika kita menjadi diri dia. Artinya
kita tidak bisa langsung menjustifikasi, kita skeptis terhadap setiap persoalan yang memang diberikan kepada kita gitu. Jadi belajar juga untuk menempatkan diri pada posisi orang lain itu bisa melatih bagaimana daya berpikir kritis kita, nalar kita begitu. Oke, mungkin itu aja ya, karena ini mengisi waktu luang saja. 5 hal sederhana tadi mungkin bisa teman-teman telah lebih jauh lagi, bisa teman-teman cari referensinya mungkin lebih jauh lagi, dan kawan-kawan bisa juga berkomentar mungkin di bawah kira-kira apa yang kurang, atau kawan-kawan mungkin juga punya referensi yang lain, silahkan kita diskusi saja. Dan tetap kritis, tetap kita mesti objektif dalam memandang persoalan, dan mari lebih jauh kita mengkaji apapun yang kita terima hari ini. Jangan sampai kita terjebak pada asumsi buta ataupun pada misleading atau pemikiran-pemikiran yang memang tidak sesuai, dan terus ujikan setiap informasi ataupun fakta yang memang kita terima. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.